Assalamualaikum. Selamat siang buat semuanya. Di sini siang sih ya. Nggak tahu kalian nontonnya siang atau malam. Jadi sehat-sehat kan semuanya. Mudah-mudahan selalu sehat. Dia aku kasih tidur guys. Dia di situ tidur. Mudah-mudahan sehat semua yang lagi kerja, yang lagi berjuang buat keluarga, semoga dikasih sehat terus, dipermudah jalannya, dilancarkan rezekinya. Jadi hari ini tuh sebenarnya aku mau bikin konten sama nenek, cuman neneknya lagi sedikit aktif dalam bicaranya, jadi aku nanti takutnya kalau aku ngomong nggak kedengeran, makanya nunggu dia aku kasih jam tidur dulu baru aku ngevlognya gitu. Jadi kemarin tuh banyak yang komen sih, pada bilang itu neneknya sakit apa sih, terus kok ngomongnya udah nggak jelas, terus memang jaga orang tua kayak gitu tuh gimana sih rasanya. Kalau dibilang sakitnya aku juga kurang jelas ya, tahu sakitnya tuh sakit apa. Cuman ya kalau di bahasa tempat kita tuh mungkin sakitnya tuh sakit pikun ya. Karena kalau sakit pikun itu setauku ya, karena pengalamanku di kerja di Taiwan juga, aku hampir sama jagain si nenek yang sakit pikun kayak gini. Cuman karena dia masih sehat badannya, jadi dia tuh kayak ciri-cirinya itu kalau sakit pikun itu melakukan kegiatan yang sama dan berulang-ulang kayak gitu loh. Kayak misalnya nih dia ya, kayak si nenek yang aku jaga di Taiwan itu, dia tuh gini, misalnya dia udah makan bareng aku, udah makan, terus dia udah selesai makan, udah kenyang, dia nonton TV. Nah nanti dia balik lagi ngomong sama aku belum makan gitu. Dan itu paling sering dia bilang dulu, karena aku dulu masih baru nggak ngerti kalau dia itu sakitnya kayak begitu. Si majikan aku ini ngasih tahu memang sakit pikun itu kayak gitu, kamu nggak usah kaget gitu. Dan alhamdulillahnya dulu majikan aku itu sangat kayak membantu aku tuh ngerti bahwa itu tuh yang dinamakan sakit pikun tuh kayak gitu loh. Jadi aku tuh kayak jadi kayak ngerti gitu loh, sakit pikun tuh ternyata kayak gitu loh. Jadi kayak misalnya dia tuh berulang-ulang nih udah ada kencing, dia udah sampai kamar mandi udah kencing nih, udah selesai, nanti dia keluar, mungkin jeda berapa menit atau dia terselimurkan apa kegiatan lainnya gitu, nanti dia lupa, aku tadi tuh mau kencing gitu, aku lupa belum kencing gitu. Jadi ya kayak gitu lah, melakukan kegiatan yang sama dan berulang-ulang. Maaf ya, ini aku tuh memang nggak ngerti ya kenapa kalau di luar negeri tuh berjerawat, aku nggak ngerti juga sih. Karena aku di Indo pun berjerawat tapi nggak separah ini, masih udah mending ya, mungkin karena siklus hormonnya nggak bagus atau airnya aku nggak cocok, nggak ngerti juga, karena aku udah berbagai pakai macam skincare nggak bisa, tetap saja. Nah jadi begitu. Kalau misalnya nanya suka dukanya kerja jaga orang kayak gini gimana ya, dan kalian perlu tahu, waktu aku jaga nenek yang di Taiwan itu, yang sakitnya kalau kata bahasa ininya demensia, apa sih kemarin tuh ada ya anak yang bilang kayak gitulah ngomongnya tuh, bahasanya aku juga baru dengar, mungkin aku yang terlalu bodoh. Jadi dia tuh tiap malam nggak pernah tidur guys, karena dia udah lupa siang malam jam berapa, pagi siang gitu tuh dia udah lupa. Jadi
siang ya, kayak ya bener kalau kata orang dulu, semakin tua tuh semakin kita tuh semakin kayak anak kecil, balik lagi kayak anak kecil tuh memang bener nyata. Aku pun ngelihatnya baru di Taiwan waktu itu. Jadi tiap malam tuh si nenekku nggak pernah tidur, aku begadang tiap malam itu nggak pernah tidur guys. Jadi aku kasih dia minum obat tidur pun sampai 4 biji, yaitu obat tidurnya 4 macam jenis, itu tetap nggak ngaruh. Dia habis minum obat itu tidur setengah jam, habis itu dia bangun dengan kayak kaget, kayak aku di mana gitu, terus tadi uang aku di mana, aku naruhnya, jadi kayak gitu. Nggak ngerti juga sih ya kenapa kok kebanyakan orang luar negeri tuh sakitnya yang begitu gitu loh. Dan kalau nenekku yang sekarang ini keterbatasannya dia karena memang badannya udah nggak bagus, jadi tenaganya tuh udah berkurang. Tapi waktu aku pertama kali datang ke sini itu dia masih kuat tenaganya. Dia tuh waktu pertama ke sini ya, kalau kalian tahu, aku masih sering dijambak, dipukul, dicubit, sampai badanku biru-biru pernah. Itu kalau nendang apalagi tuh udah sering banget. Tapi ya karena namanya sakit kayak gitu, jadi kita nggak boleh bales ya guys, cukup balesnya di dalam hati aja. Si setan gitu. Nggak boleh ya, itu cuman ibaratnya kayak melampiaskan kalian kekesalan kalian aja dalam hati tuh nggak apa-apa, karena nggak ada yang denger, cuman Tuhan yang tahu ya kan, kayak gitu. Nah kalau balik lagi ke pertanyaannya, suka dukanya, banyak dukanya sih kayaknya. Aku tuh hampir pernah menyerah guys di 3 bulan pertama, karena memang benar ya kalau kalian tuh kerja ke luar negeri, pasti 3 bulan awal itu kalian masa-masa apa ya, kayak kita tuh ini lagi gitu loh, gimana sih bahasanya ya, adaptasi dengan keadaannya di sini, adaptasi dengan si pasiennya kayak gitu yang dijaganya. Terus karena bersyukurnya aku itu di sini udah ada temannya, karena aku kerja berdua kan tuh, jadi masih bisa ada kayak ini gimana gitu. Kadang kalau bahasa Jawanya saling ngerasani gitu, temen ngerasan gitulah intinya kayak gitu. Jadi kalau ditanyain sukanya itu, senangnya kita kalau jaga orang kayak gini itu, kalau dia di saat lagi lagi nggak kumat, lagi nggak sakitnya itu ini banget, dia bisa bikin kita ketawa, lucu gitu loh, bisa diajak kayak mainan sama anak kecil kayak gitu. Jadi kita kerja tuh nggak sepaneng banget. Jadi aku tuh di awal 3 bulan pertama itu aku hampir menyerah. Aku udah bilang sama si anaknya, aku pengen pulang karena aku nggak kuat, karena dia kan dulu mukul, jambakin kayak gitu, nyubit kayak gitulah. Nah ditambah sebenarnya anaknya ini nih anak majikan aku yang di sini yang tinggal bareng sama aku, itu kan perawan tua, nggak nikah. Dia itu terfokus mikirin si ibunya ini. Padahal sebenarnya kalau aku mengira itu si ibunya ini nih, si neneknya ini itu nggak terlalu parah sakitnya. Memang kata si mbak yang udah lama di sini bilang kalau si nenekku tuh cuman ada penyakit di kantong kemihnya, di saluran kencingnya apa kayak mana gitu loh, makanya si nenekku dipakein selang. Dulu sama mbak yang aku gantiin itu, si mbaknya cerita dulu si nenek itu dioperasi, mau disuruh operasi, tapi kemungkinan 2 resikonya. Jadi kalau orang sakit pikun kayak gini, setelah dioperasi resikonya mungkin infeksi, karena dia kalau malam mungkin kalau abis operasi itu kan kadang gatel, digaruk kayak gitu kan. Nah kayak gitu takutnya infeksi. Nah yang kedua, kalau dia nggak dioperasi ya kayak gini, bakalannya tuh minum obat terus gitulah intinya. Nah karena si anaknya ini takut infeksi, kalau si ibunya ini infeksi, jadi nggak jadi dioperasi.
Tapi yang bikin susahnya itu gini, si anaknya ini nggak terlalu percaya dengan dokter gitu loh. Aku nggak ngerti juga sih ya, dia tuh nggak percaya atau dia tuh terlalu banyak pikiran, aku juga nggak ngerti. Karena malah sekarang itu jadi ribet gitu loh, lambat hari itu aku lihat-lihat dia tuh jadi kayak ngeribetin kerjaannya kita gitu, yang ngejaga nenek, yang ngejaga ibunya gitu. Kita tuh tahu gitu loh, dia itu anaknya yang ingin kayak ngasih tahu nih loh kalau aku tuh sayang sama ibuku begini gitu, tapi tuh cara penyampaiannya tuh salah gitu loh. Jadi si nenekku ini kan, ya namanya orang tua itu udah susah, BAB, pencernaan kan udah nggak bagus ibaratnya kayak gimana. Jadi dia nih pemikirannya ini gimana caranya si nenek ini, si ibunya ini kayak dulu, bisa sehat kayak dulu, kan nggak bisa gitu loh. Otomatis kayak BAB kita pasti harus pakai obat, bantu dia kan supaya di dalam perut ini nggak begah gitu kan. Kalau kita tuh kalau nggak 2 hari nggak BAB aja kan, kita kalau 2 hari nggak BAB aja kan begah ya rasanya perutnya. Nah ini si nenek ini maksud aku tuh gini, maksud aku kayak si nenek kan tiap hari makan, tiap hari ada yang dicerna dalam perutnya. Kalau dia nggak dibersihkan, maksudnya tuh kan kayak dia juga nggak enak, si neneknya juga nih kan nggak enak ya perutnya. Jadi maksud aku 2 hari sekali atau 3 hari sekali bolehlah dikasih obat BAB biar dia tuh bersihkan gitu loh dalam perutnya itu, biar dia nggak apa ya biar enak lah, maksudnya tuh biar nggak begah gitulah intinya. Tapi si anaknya ini bilangnya obat BAB itu bakal ngaruh ke saluran kencingnya. Kan emang saluran kencing dan saluran BAB itu jadi satu gitu loh, maksud aku tuh kan nggak mungkin nggak masuk logika gitu loh kayaknya tuh. Nah disitulah, dari situ udah kita mulai berdebat terus, aku sama si anaknya ini sering debat masalah kayak gitu. Karena kita itu kan, kalau aku ya sistemnya tuh jaga orang tua tuh gini loh, kita yang ngikutin jadwalnya kemampuannya si pasien gitu kan nggak bisa si pasien ngikutin kemampuannya kita pengennya si nenek ini bangunnya pagi jam segini. Sedangkan kalau orang tua itu jelas satu faktor usia kan, dia udah susah tidur malam. Dulu dia ini dikasih obat tidur, nah terus lambat nggak dikasih sama anaknya. Kita nggak pernah komplain dong, mau dikasih mau enggak, kita nggak pernah tanya, udah kita biarin. Nah terus kebetulan waktu itu si nenek ini minumlah obat antibiotik karena kencingnya itu udah bau, udah kayak banyak putih-putihnya gitulah. Kalau kita perempuan itu keputihan atau gimana ya di selangnya itu yang membuat dia mampet kencingnya. Diminumin obat. Nah obat itu reaksinya itu nggak mau makan dan nggak bisa tidur. Jadi di saat dia malam diminumin itu kan sehari minum 3 kali, pagi siang malam. Di saat dia diminumin malam, otomatis dia nggak tidur dong malam nggak tidur. Besok pagi giliran dibangunin dia tidur karena malam nggak tidur kan. Jadi kita itu nyuapin makan, dia tuh tidur. Aduh aku sumpah dari situ tuh udah capek banget kan. Maksud aku kenapa sih buat kebaikan ibunya kalau dikasih obat tidur tuh kan nggak ada salahnya gitu loh. Buat dia tuh malam itu ditidurin nyenyak, jadi besok pagi dia bisa bangun gitu loh. Maksud aku gitu, karena efek dari obat antibiotiknya pun dia tuh nggak bisa tidur gitu. Ini aku debat sama anaknya, sering aku sampai ya ibaratnya ya debat-debat kecil kayak gitu. Dan aku herannya itu anaknya itu nunggu kayak yang jaga ini marah dulu gitu loh ke dia untuk nurutin apa maunya kita, padahal bukan maunya aku ya. Misalnya aku tuh bukan meringankan pekerjaan aku sendiri, bukan, tapi kan kita tuh lihat pasiennya gitu loh, kasihan kalau misalnya dia harusnya jam segini tuh udah makan, udah sarapan, dia tidur. Sumpah aku lihat tuh dia tuh tidur sampai nggak kuat ngangkat badan.
Itu loh aku kasihannya kadang di situ. Kadang kita udah kerjanya pakai hati tapi anaknya nggak ngerti. Itu yang bikin kesel tuh kayak gitu. Makanya dari situlah aku ngomong terus, ini kalau kamu nggak kasih obat tidur aku udah nggak mau jagain, aku bilang kayak gitu. Kamu jaga sendiri aja, diatur sendiri aja gimana baiknya menurut kamu, aku nggak bisa, aku bilang kayak gitu. Akhirnya dia nurutin maunya kita gimana. Nah, sekarang dikasih obat tidur lagi. Nah udah bener sekarang. Jadi aku heran sama majikan aku tuh ya kayak gitu, banyak banget yang dia pikirin tapi itu nggak berguna untuk ibunya gitu loh. Maksud aku tuh kadang kamu tuh boleh memikirkan untuk kepentingan ibumu tapi jangan berlebihan, karena ibumu itu belum terlalu parah, aku bilang kayak gitu. Dia makan masih enak. Harusnya nenek aku nih sebenarnya diselang ya guys, karena dia tuh cara tenggorokan itu udah nggak sebagus kita yang nenek-nenek ibaratnya yang udah lanjut usia yang kayak lainnya, karena dia tenggorokan itu sudah kayak mulai menyempit. Dia minum air putih pun harus dikasih bubuk pengental, kalau enggak kita kurang banyak aja ngasihnya dia bakal bakal keselak tersedak ya kayak gitu. Nah itulah susahnya jaga nenek kalau si anaknya itu terlalu ikut campur. Bukan, sebenarnya kita bukan nggak boleh ikut campur ya, boleh, karena itu haknya mereka, karena itu ibunya mereka. Tapi terkadang merumitkan si pasiennya sendiri, itu kadang kita yang kasihan. Itu aku kadang dukanya di situ. Nah kalau sukanya ya kayak gitu, aku sukanya tuh karena jaga orang tua kayak gini tuh kita bisa ketawa, kerjanya nggak terlalu terbebani. Sebenarnya walaupun terbebani ya pasti terbebani ya, karena namanya tanggung jawab. Balik lagi tuh. Nah dan aku cuman satunya kunci aku tuh bersyukur, dari sekian banyak orang aku masih bisa cukup untuk dikasih makan, masih kenyang. Gajian aku nggak ibaratnya nggak pernah gimana ya kadang telat, namanya majikan mungkin lupa atau kayak mana ya pernah. Terus ibaratnya dari segi apapun masih bersyukur sih, tempat tinggal masih dikasih, tempat tidur yang layak kayak gitu. Mau makan apa bisa, maksudnya diizinin sama majikan aku untuk mau beli apa terserah. Walaupun aku nggak tahu ya belakangnya embel-embelnya bakal kayak gimana, cuman dia kalau bilang sama aku kayak gitu. Kuncinya cuma bersyukur aja sih, aku nggak minta yang berlebihan aku harus, karena sejatinya aku tahu porsi hidup itu pasti ada masing-masingnya kan. Kayak ibaratnya kamu plusnya di sini, kerja di sini tuh kamu dapat plusnya di sini, minusnya pasti ada kayak gitu. Namanya hidup tuh kan nggak ada yang sempurna kan cuma miliknya Allah ya. Kayak gitu lah ya. Makanya pesan aku tuh cuman satu buat yang kerja di perantauan atau di luar negeri atau dimanapun kalian. Intinya tuh kita kalau bersyukur tuh ya mudah-mudahan dikasih jalannya yang lancar lah kayaknya sih kayak gitu kalau menurut aku. Jadi kita juga kalau misalnya kerjanya ikhlas terus bersyukur kayak gitu tuh kayaknya kita tuh kerja tuh nggak merasa terbebani banget lah, intinya kayak gitu. Kalau ibaratnya kayak aku denger yang kayak kasusnya yang di Taiwan yang sampai dipukulin, disiksa majikan, itu tuh sebenarnya balik lagi ke diri kita masing-masing ya. Ya mungkin satu iya bener cobaan, tapi yang kedua tuh kadang kita tuh dikasih teguran kayak gitu suruh introspeksi diri loh. Oh ya dulu tuh ya namanya sistem tabur tua itu pasti ada lah, namanya sistem kayak gitu tuh di kehidupan itu pun pasti ada. Kita tuh nggak bakal jauh dari yang namanya karma. Apa yang kamu tanam itu yang kamu petik, kayak gitu kan intinya. Jadi ya kalau aku tuh sekarang hidupnya nggak terlalu gimana ya, cuman sekarang aku tuh intinya nggak mau ribet aja, nggak mau terlalu banyak pikiran. Apa yang ada aku di depan ini aku jalanin. Aku nggak mau terlalu banyak berharap, intinya yang baik-baik aja udah kayak gitu aku udah cukup. Sekarang aku nggak, ibaratnya mungkin karena keadaan juga ya, jadi kita tuh terpaksa berpikir
gimana, biar nggak ribet aja lah intinya kayak gitu udah. Jadi sekarang aku tuh ya aku jalanin aja. Kayak ini sebenarnya kan sebentar lagi habis kontrak. Tahun depan mungkin aku nggak tahu, aku tergantung majikan. Kalau majikan aku minta nambah ya aku boleh, tapi kalau dia nggak mau ya aku cabut, kayak gitu aja. Aku nggak mau pusing lah intinya. Sekarang kita tuh kerja yang baik-baik aja intinya. Kalau kamu mau dapet sistemnya yang tabur tuai kayak gitu ya tanam aja yang baik-baik. Mudah-mudahan nggak dibalas di sini, dibalas di tahun kapan kita nggak tahu. Jadi kayak gitu aja sih intinya. Jadi kalau ditanyain banyak seneng atau sedihnya sih, kalau kataku ya disyukuri aja sedih dan enggaknya. Gimana seneng enggaknya, jaga pasien kayak gini tuh ya dinikmatin aja lah. Enggak mau yang gimana-gimana. Jadi buat kalian pesen aku kalau yang kerjanya jaga nenek kayak gini, ya banyakin sabar aja. Ya udah, oke. Bye bye, makasih. Nenekku udah bangun.